Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Saya Pendeta Gloria Theophani Salow, Pendeta Jemaat dari Immanuel Tarakan, menyapa Bapak Ibu dalam siaran Morning Call. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami nafas hidup sehingga kami boleh mengerjakan segala sesuatu. Dan sebelum kami mengerjakan segala sesuatu yang kami rencanakan hari ini, kami akan bersekutu dengan Tuhan dan keluarga. Berkati kami akan membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari perhatikan Alkitab kita, Matius 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Orang Lumpuh Disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada ungkapan yang menyatakan bahwa ucapanmu menunjukkan isi hatimu. Jika isi hatimu dipenuhi hal yang jahat, maka akan berbuah pada ucapan lidah yang menyakiti atau membunuh karakter orang lain. Sebaliknya, jika isi hatimu baik, maka berbuah pada ucapan lidah yang meneduhkan hati. Mari kita memberikan perhatian serius untuk ungkapan itu, sehingga kita mulai melakukan koreksi diri atas perkataan-perkataan yang sudah kita ucapkan di hari ini. Menyakitikah atau meneduhkan? Ahli-ahli Taurat dalam kisah Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh, kenyataannya tidak melakukan koreksi diri. Ucapan lidah mereka seringkali justru memperlihatkan isi hati mereka yang jahat. Teks bacaan Alkitab pada ayat 1 sampai ayat 8 mengarahkan kita pada tindakan kasih Yesus bagi orang yang lumpuh. Teks Alkitab menceritakan seberapa besar upaya dari orang lumpuh dan orang-orang yang menolongnya untuk dapat sampai di depan Yesus demi kesembuhan fisik. Melihat tindakan iman dari mereka, Yesus jauh melakukan tindakan kasih dari yang diharapkan. Jika fokus kita bahwa Yesus akan menyembuhkan orang lumpuh itu sehingga tubuhnya berfungsi baik kembali, maka dalam teks ini kita melihat bahwa Yesus memuliakan Bapa dengan mengampuni dosa, tidak hanya menyembuhkan fisik. Nah, Bapak Ibu Jemaat, mengapa Yesus justru mengampuni dosa, tidak hanya menyembuhkan fisik? Karena di kalangan orang Yahudi dipercaya bahwa kecacatan fisik diakibatkan oleh dosa atau pelanggaran di hadapan Allah yang mungkin dilakukan
oleh orang tua dari orang yang cacat tadi. Pengampunan dosa bagi orang yang lumpuh itu kemudian memperlihatkan karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Secara fisik dia sudah mengalami kesembuhan dan secara spiritual dia telah menerima pengampunan dosa. Bapak Ibu jemaat, pengampunan dosa yang Yesus lakukan bagi orang yang lumpuh ternyata menjadi masalah besar bagi ahli-ahli Taurat. Tindakan kasih yang dilakukan oleh Yesus itu mengusik hati mereka yang jahat dengan langsung berkata bahwa tindakan kasih itu adalah tindakan menghujat Allah. Bagaimanapun kehadiran Yesus sebagai Mesias tidak diterima oleh ahli-ahli Taurat. Maka saat Yesus berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni," maka bergejolaklah hati yang jahat itu. Mereka berkata, "Siapa Dia yang dapat mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah saja yang dapat melakukannya?" Kita kembali pada ucapanmu menunjukkan isi hatimu yang juga disampaikan Yesus pada ahli-ahli Taurat yang mengecam tindakan kasih-Nya. Diceritakan dalam teks bacaan kita bahwa Yesus tahu pikiran dan hati dari ahli-ahli Taurat. Maka saat ahli-ahli Taurat tidak sadar bahwa mereka menunjukkan isi hati mereka yang jahat lewat ucapan, Yesus justru mengungkapkannya secara terbuka lewat pernyataan, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Bapak Ibu sudah jelas bukan bahwa ucapan akan memperlihatkan isi hati. Maka Yesus berkata bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ahli-ahli Taurat tidak akan bisa menghentikan karya keselamatan yang Yesus telah lakukan bagi siapapun, karena Ia memiliki kuasa itu. Itulah sebabnya tindakan Yesus bukan hanya membuat orang-orang tercengang, tetapi justru memuliakan Allah Bapa. Firman Tuhan pagi ini menegur kita untuk juga melakukan koreksi diri dengan cara yang mudah saja, yaitu memperhatikan setiap ucapan yang terlontar dari mulut kita. Jangan kita seperti ahli-ahli Taurat yang tidak mau menyadari bahwa kedalaman hati mereka yang jahat lalu berpura-pura saleh, padahal ucapan kita tidak menjadi teduh bagi orang yang mendengarkan. Di minggu Advent pertama ini, mari belajar untuk pulih secara utuh di hadapan Tuhan, agar sekiranya kita berjumpa dengan peristiwa Natal tidak sia-sia kita mengingat rayakannya dalam kondisi hati yang telah dipulihkan. Selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa mensyukuri hari baru ini. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Ada banyak hal yang mau kami kerjakan dan kami berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kami semua untuk mengawali hari ini dengan tetap melaksanakan persekutuan dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang menyaksikan siaran ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Semua hal yang sudah direncanakan kiranya Tuhan berkenan, karena dari semua hal itu kami percaya panggilan dan pengutusan kami bisa kami kerjakan dan ada kemuliaan nama Tuhan yang Tuhan boleh lihat dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Biarlah hari ini dalam setiap hal yang kami kerjakan, kami boleh terus mengingat akan firman Tuhan yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk terus melihat bahwa Tuhan sangat mengenal kami. Dan supaya kami boleh menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan, kami butuh pemulihan dari Tuhan, supaya
semua yang kami lakukan itu benar-benar memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati rekan-rekan sekerja kami, berkati rekan-rekan pelayan kami, setiap kami yang boleh melaksanakan beragam kegiatan di hari ini, kiranya boleh melihat kasih Tuhan, terutama di masa pandemik yang masih kami gumuli hingga saat ini. Hamba berdoa untuk semua masyarakat, Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus menopang mereka yang bergumul secara khusus dengan pandemi COVID-19. Kalau ada warga jemaat GPIB yang saat ini bergumul dengan pandemik tersebut, Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan pasti memulihkan kami, dan inilah waktu di mana kami boleh berproses dengan Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Maka biarlah setiap kami yang saat ini bergumul boleh tetap memberi pengharapan, boleh tetap hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan percaya bahwa seluruh keluarga kami boleh tetap ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa syukur kami yang boleh kami sampaikan hanya kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.